Halo kalian yang lagi berjuang melawan GERD anxiety. Coba deh jujur kepada saya sekarang. Apakah setiap hari kalian bangun tidur dengan rasa takut yang aneh, atau bahkan di tengah malam tiba-tiba terbangun karena jantung berdebar kencang, napas sesak, dan pikiran entah melayang kemana? Bahkan kalian tidak jarang tiba-tiba berpikir, wah, jangan-jangan ini sakit parah. Jangan-jangan besok saya tidak bangun lagi. Saya tahu perasaan itu, percayalah. Saya tahu persis apa yang sedang kalian rasakan, karena saya pernah ada di posisi kalian waktu itu. Bahkan saya menghabiskan 2 tahun hidup saya dalam lingkaran ketakutan ini. Padahal seharusnya saya bisa keluar hanya dalam waktu beberapa bulan saja, atau bahkan saya bisa sembuh total mungkin sekitar 1 bulanan. Ini adalah video dari channel baru, jadi saya akan buat semacam series melawan GERD anxiety. Saya buat video ini karena tiba-tiba keingat dulu sekali saya sering nyari-nyari video seperti ini saat saya tiba-tiba merasakan sensasi, tiba-tiba bingung, dan saya coba-coba di YouTube itu nyari video-video yang mungkin bisa memotivasi saya sendiri, dan saya sekarang ada di posisi video itu, mungkin bisa membantu kalian. Dulu setiap sensasi kecil di tubuh saya langsung jadi alarm bahaya besar di kepala. Perut kembung sedikit, pikiran langsung berpikir, wah, jangan-jangan ada masalah serius. Kemudian dada tiba-tiba sesak, langsung panik. Saya berpikir mungkin ini serangan jantung. Sampai-sampai saya takut keluar rumah, takut tidur sendirian, bahkan takut bertemu orang. Hidup terasa seperti di penjara, padahal yang memenjarakan saya sendiri adalah pikiran saya sendiri juga. Saya ingat betul dulu saya selalu mencoba melawan sensasi-sensasi itu. Semakin saya lawan, semakin sensasi itu datang dengan intensitas yang lebih parah. Rasanya kayak adu otot sama tembok. Semakin kita dorong, semakin kita yang capek sendiri. Dan jujur, itu adalah kesalahan terbesar saya. Kesalahan yang membuat saya terperangkap justru lebih lama. Saya dulu mikirnya, kenapa saya sendirian yang merasakan ini? Kenapa orang-orang lain itu bisa hidup normal? Tapi kenyataannya banyak dari kalian yang merasakan hal yang sama. Kita nggak sendirian. Setelah berjuang dan jatuh bangun, akhirnya saya menemukan kuncinya. Bukan dengan melawan ya, tapi dengan menerima. Ini mungkin terdengar aneh, tapi coba dengarkan sebentar. Ada 3 hal penting yang akhirnya membuat saya bisa keluar dari cengkraman GERD anxiety ini. Nomor pertama, tetaplah percaya sama dokter. Kalian sudah bolak-balik cek kesehatan belum? Dan hasilnya apakah selalu baik-baik saja atau cuma GERD biasa? Nah, ini penting banget. Dokter itu ahlinya. Mereka sekolah bertahun-tahun untuk ini. Kalau mereka bilang kalian baik-baik saja, itu tandanya secara fisik kalian memang baik-baik saja. Sensasi yang kalian rasakan itu memang nyata, tapi bukan karena penyakit fisik yang parah. Itu adalah reaksi tubuh terhadap kecemasan yang berlebihan. Jadi kalau sudah periksa ke dokter dan dinyatakan aman, jangan lagi ragu-ragu atau cari-cari penyakit lain di internet. Ini penting, sekali lagi, jangan cari-cari penyakit di internet. Itu cuma akan memperparah pikiran kalian. Kedua, semangat untuk sembuh itu harus tetap ada. Ini bukan cuma penyakit fisik ya, tapi juga mental. Dan untuk bisa sembuh, kalian tuh butuh kemauan dan semangat yang berlipat-lipat ganda. Saya tahu banget ini berat. Ada hari-hari dimana kita ingin menyerah, tapi ingat,
bahwa kalian tuh layak mendapatkan hidup yang tenang dan bahagia. Jangan biarkan get anxiety ini merampas kebahagiaan kalian lebih lama lagi. Bangkit setiap hari meskipun cuma selangkah demi selangkah. Setiap pagi coba bangun pagi dan katakan ke diri sendiri, hari ini saya akan lebih baik dari hari kemarin. Dan yang terakhir, ini adalah rahasia yang saya maksud. Ikhlas menerima dan coba bersahabat dengan sensasi itu. Ini bukan berarti kalian pasrah tanpa usaha ya, tapi ini tentang mengubah cara pandang. Ketika jantung kalian berdebar, jangan langsung panik. Coba katakan pada diri sendiri, oke, ini cuma sensasi cemas, ini akan berlalu. Dan atau ketika perut kalian terasa nggak enak, jangan langsung berpikir ini penyakit parah. Tidak, jangan. Ini cuma perut saya yang lagi sensitif. Seharusnya kayak gitu. Tidak ada yang bisa memperparah suatu gejala tanpa kita memikirkan gejala tersebut. Jadi semakin kita memikirkan gejala tersebut, semakin banyak kemungkinan gejala tersebut menyerang mental kita. Mencoba menerima dan sambut sensasi itu dengan tenang dan biarkan dia lewat. Dia akan pergi dengan sendirinya. Percayalah, dia akan pergi dengan sendirinya. Saya tahu ini butuh latihan, tapi percaya deh, ini adalah jalan tercepat menuju ketenangan. Dan saya sudah sering mencoba dulu, sekitar 1 bulan saya mencoba tips ini dan alhamdulillah perlahan saya sembuh. Oke, sebagai penutup, intinya kalian tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Jangan coba-coba melewati sendiri lagi. Bukalah diri, ceritakan ke orang terdekat atau cari komunitas yang sportif dengan kamu. Kita bisa saling menguatkan. Saya berhasil melewatinya dalam 2 tahun yang seharusnya bisa lebih singkat, dan saya yakin kalian juga bisa. Jadi mulai sekarang mari kita berhenti melawan, mari kita mulai menerima bahwa sensasi ini ada, menerima bahwa kita sedang berjuang, tapi juga menerima bahwa kita akan baik-baik saja. Berikan semangat untuk diri kalian sendiri dan terus nikmati semua prosesnya. Kalian pasti kuat, kalian pasti bisa sembuh dan menjalani hidup dengan tenang lagi dan semangat lagi. Baik, ini adalah video dari series pertama saya untuk sebuah catatan yang nggak tahu singkat atau nggak tahu enggak soal melawan penyakit ini, dan semoga kalian cepat diberkati kesembuhan.